Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bertemu lagi dengan channelnya Madu Maribaya. Dalam kesempatan sore hari ini kita akan berbagi pengalaman, semoga ada sedikit manfaat yang bisa diterapkan, atau mungkin saja yang akan kami sampaikan ini salah satu cara atau teori yang mungkin para saudara semua salah satunya yang ditunggu-tunggu untuk menanggulangi kegagalan-kegagalan lebah yang didapat, baik hasil bolang ataupun hasil jebakan. Adapun kegagalan itu proses pemindahan ke lokasi budidaya atau ke kotak budidaya. Biasanya ada proses pemindahan dan akhirnya lebah adaptasi kembali. Dalam kesempatan sore hari ini kita akan sedikit ulas. Jadi pertama, ini ada kotak jebakan. Nah, ini bagian atas kotak jebakan, kemudian bagian bawahnya kotak budidaya. Dalam kotak jebakan ini memiliki panjang, kita ulas dulu tentang ukuran, memiliki panjang 35 cm, ini lebarnya 20 cm, dan tinggi 30 cm. Adapun ukuran dari kotak budidaya, ini panjang 35, lebar 35, tinggi 30 cm. Jadi untuk kotak budidaya kita buat panjang dan lebarnya itu sama, yaitu 35 cm, tetapi tingginya 30. Sedangkan kalau kotak jebakan panjang 35 cm, tinggi 30, lebar 20. Karena dibuat kotak yang kecil itu kebanyakan lokasi-lokasi yang kita jebak ini lokasi dimana jaraknya itu sangat jauh ke pinggiran hutan, dan diusahakan untuk kotak jebakan pintu masuknya itu ada di tengah-tengah atau 3/4 bagian atas, supaya ketika lebah mencari sarang seperti ini maka mudah hinggap dan masuk ke dalam kotak. Itu tujuan pertama. Yang kedua, kita akan bongkar keunggulan dari kotak jebakan ini dan keistimewaan dari kotak budidaya yang kita sampaikan dalam kesempatan ini, yaitu keunggulannya untuk menyingkronkan atau menjadikan lebah yang kita dapatkan itu tidak memiliki istilahnya kegagalan di dalam proses pemindahan. Jadi pada awalnya kita memasang kotak jebakan di alam. Nah, kotak jebakan di alam dengan memperhatikan beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu terdapat sumber pakan, di mana di lokasi alam tersebut banyak bunga-bunga liar yang sedang mekar. Kemudian ada aktivitas lebah di lokasi tersebut. Ya, baik itu lebah mencari polen ataupun mencari nektar. Kemudian carilah lokasi untuk di musim penghujan ini lokasi yang agak tinggi, jangan terlalu lembah. Nah, itu lokasinya harus kering, disimpan, boleh membuat rak untuk penyimpanan kotak jebakan ini, boleh disimpan di atas batuan atau bisa juga diikat di akar pohon, yang penting kokoh dan bagian depannya jelas, sedangkan bagian atasnya terlindung dari sinar matahari secara langsung sebagai teduhan. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini dalam kotak jebakan ini terdiri dari 4 prem. Nah, 4 prem. 4 prem ini untuk lebarnya ini 2 cm. Untuk tebal kayunya ini 1 cm. Untuk panjangnya 35. Nah, jadi 35 cm sesuai dengan panjang kotak jebakan. Kemudian di dalam tengah prem ini ada bingkai kayu. Nah, ini tidak bosan-bosannya fungsi dari bingkai kayu ini sebagai penahan antara sarang bagian atas dan sarang bagian bawah. Nah, ketika lebah itu masuk ke kotak jebakan dengan koloni menengah atau koloni besar ataupun koloni kecil, maka akan membuat sarang di bagian atas. Dan sarang ini akan kokoh apabila usia jebakannya itu kisaran 3
sampai 1 minggu, 3 hari sampai 1 minggu. Jadi dari sarang dari nempel bagian atas ini nyampe ke bagian bawah, jadi sarangnya kokoh. Nah, itu yang pertama. Lalu keunggulannya apa kalau seandainya sarangnya ini kokoh di sini? Ketika kita bawa pulang atau proses pemindahan waktu sekitar 1 minggu, maka kita tidak akan begitu khawatir untuk lepas sarangnya itu, karena sarang ini terbuat atau nempelnya itu bagian atas sama bagian bawah sempurna dan kokoh. Adapun guncangan seperti ini, maka sarang akan tetap utuh di bingkai ini. Kemudian keuntungan yang kedua, nanti setelah koloni ini penuh, maka bagian atas ini akan dibuat sarang yang akan disimpan sebagai cadangan penyimpanan makanan utama, yaitu madu. Sedangkan bagian bawah sebagai kotak ram. Jadi sebagiannya ada bipolen, ada madu, bahkan kalau bagian kanan kiri biasanya atas bawah ini ada madu, tetapi bagian bawah madu itu tidak kita panen, karena ini secara teori kotak ram dikhususkan untuk sarang larva, bipolen, dan sedikit madu. Jadi apabila kita panen bagian atas madunya saja, maka aman, lebah tidak akan merasa terganggu dan tidak akan kabur, karena kotak ram bagian bawah, madu, bipolen, dan larva tidak kita ganggu sama sekali. Itu keuntungan yang pertama. Kemudian kenapa hanya 4 prem? Karena ini disesuaikan dengan ukuran. Ukuran 20 cm ini kotak jebakan ini, jadi kita dalam jarak 3-4 kilo ke hutan, maka dengan kotak kecil ini kita bisa bawa 5 atau 6 kotak dengan dipikul, atau sampai dengan 10 kotak kalau memakai motor. Jadi pemasangannya mudah, pembawaannya efisiensi waktu, jadi tidak harus bolak-balik, asal lokasinya cocok, bagus, maka dengan banyak kotak bisa langsung sekali bawa. Nah, itu keuntungan dari kotak jebakan dengan ukuran kecil. Lalu mungkin jadi masalah kalau seandainya dapat koloni besar dengan ukuran seperti ini, kurun waktu seminggu ini hanya bisa mengisi sarang keseluruhan bagian atas dalam 1 minggu. Kita kan di hutan ini untuk jebakan tidak akan disimpan berbulan-bulan, paling lama 2 minggu dipindah. Nah, itu jadi nggak akan ada istilah terlalu penuh. Jadi semakin padat, justru di dalam koloni ini semakin nyaman lebah tinggal di sini. Hanya nanti setelah 1 minggu atau 2 minggu baru kita pindah ke kotak budidaya. Lalu bagaimana keistimewaan dengan kotak ini? Kita akan bongkar di sini dan kita akan simpan di pinggir ini. Nah, mungkin cukup jelas. Ini kita akan buka. Nah, ini. Jadi keistimewaannya itu antara kotak jebakan dan kotak budidaya memiliki ukuran yang sama, yaitu 35 cm. Nah, ketika ini umpamanya tersusun seperti ini, nah, ini umpamanya tersusun rapi, umpamanya seperti ini. Nah, ini 4 prem udah ada di kotak budidaya. Jadi kotak budidaya ini isinya 8 prem. Nah, kemudian ketika kita memiliki koloni dari alam, dari kotak jebakan, umpamanya ini sudah penuh. Nah, kemudian ini premnya tinggal kita pindah seperti ini. Pindah, masukkan ke sini. Ya, seperti ini. Ambil lagi, pindah, masukkan ke sini. Semuanya diulang sehingga lebah yang akan kita pindah dari kotak jebakan ke kotak budidaya tidak merasa ada perubahan apapun, karena larva tidak kita ganggu, madu tidak kita ganggu, tidak ada proses potong memotong, ikat mengikat. Hanya nanti koloni baru yang dipindah dari kotak jebakan ke kotak budidaya itu hanya merasa tempatnya makin luas. Jadi pemindahan dari kotak jebakan ke kotak budidaya itu ketika kotak budidayanya sudah penuh.
Jadi kalau koloninya koloni menengah atau koloni kecil, maka dibiarkan dulu di kotak budidaya sampai dengan penuh. Dan apabila sudah penuh, maka dipindah. Nah, ini setelah 4 frame yang penuh dengan larva dan madu ini pindah ke sini, kemudian lebahnya dimasukkan ke sini, ini secara otomatis 2 minggu yang akan datang, ini yang 4 sisa ini akan penuh juga. Dengan mudahnya akan penuh, dan lebah tidak akan istilahnya merasa tidak betah akhirnya kabur. Tidak seperti itu, karena di sini ada madu, ada larva, bipolen, semuanya tersimpan di 4 frame tadi tanpa diganggu. Nah, itu keistimewaan dari kotak jebakan dengan kotak budidaya sistem frame sekat tengah. Dan diantaranya tadi proses pemindahan dengan guncangan itu sarang atau larva tidak lepas, tidak terjatuh. Mungkin itu. Kemudian apabila penyimpanan awal kotak jebakan setelah dari hutan disimpan di sini, maka setelah dipindah ke kotak budidaya harus disimpan di sini kembali, agar lebah yang adaptasi itu tidak merasa ada perubahan di dalam jalur atau di dalam koordinat tempat dia tinggal. Nah, ini salah satu contohnya seperti ini. Ini baru 3/4, jadi tidak kita pindah. Nah, sedangkan yang atas itu sudah terlihat keluar lebahnya, udah cukup penuh. Dan ini sudah dipindah kurang lebih 2 bulan yang lalu. Dan ini 2 bulan yang lalu kita akan cek seperti apa koloninya. Wah, sarangnya sudah nempel ke atas. Oh, terlihat madu. Nah, itu istilahnya proses ternak atau budidaya dengan teknik jebakan dan pola antara kotak jebakan dan kotak budidaya disamakan, itu keuntungannya diantaranya itu. Yang mungkin itu video singkat yang bisa kami sampaikan. Walaupun banyak kekurangan, mohon maaf, siapa tahu ada manfaatnya dan bisa ditiru. Demikian, terima kasih selalu mengikuti Madu Maribaya. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan like, share, and subscribe. Dan silahkan bagikan. Selalu ikuti Madu Maribaya. Selamat sore. Assalamualaikum